Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat ya atas sekolah yang baru, tempat yang baru, dan teman yang baru. Pada kali ini kita bertemu pada pembelajaran IPS kelas 7 tema 1, yaitu keluarga awal kehidupan. Pada subtema 1 yang berjudul keberadaan diri dan keluarga. Pada tema kali ini kita akan mempelajari asal-usul keluarga, proses sosialisasi, dan interaksi dengan lingkungan. Karena sosialisasi di sini dapat mempengaruhi karakter dan gaya hidup. Keluarga tempat kita tinggal merupakan agen komunikasi dan interaksi sosial pertama dalam tumbuh kembang manusia. Kebiasaan antara setiap orang berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggal kalian bersama keluarga. Ada yang bertempat tinggal di rumah panggung, rumah susun, komplek pemukiman, pemukiman padat penduduk, dan tempat lain di mana kalian tinggal bersama keluarga. Nah, dari tempat pemukiman itulah kalian mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada subtema 1, yaitu keberadaan diri dan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdekat bagi sebagian besar kehidupan kita anak-anak. Keluarga menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembang yang disertai cinta dan kasih. Oleh karena itu, kalian harus mengetahui silsilah keluarga kalian. Ayo sekarang kalian sebutkan siapa nama kakek dan nenek, yaitu ayah dan ibu dari ayah kita. Lalu siapa nama kakek dan nenek atau ayah dan ibu dari ibu kita. Kalian patut bersyukur hingga saat ini bersama keluarga. Bagi sebagian teman-teman kalian, ada yang belum mengetahui keluarga inti mereka. Orang tua kita mempunyai cerita hidup masing-masing. Situasi masa lalu yang dialami orang tua kita dapat menjadi pelajaran berharga untuk kehidupan kalian saat ini. Silsilah keluarga merupakan cerminan dari sejarah atau istilahnya sajarah yang bermakna pohon yang terus tumbuh dan berkembang melalui lintasan waktu dan berbagai peristiwa. Peristiwa keluarga yang terjadi di masa lalu dapat diamati pada masa sekarang dengan melihat jejak-jejaknya, antara lain kebiasaan, norma, dan peninggalan yang dapat menjadi pedoman untuk hidup saat ini. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan jejak-jejak peristiwa keluarga masa lalu yang dapat kita lihat di masa sekarang, yang meliputi kebiasaan, norma, dan peninggalan yang dapat menjadi pedoman untuk hidup saat ini. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contoh, setiap hari kita menyapu, membersihkan rumah. Lalu kebiasaan memberi hormat kepada orang yang lebih tua. Dan yang ketiga, mencium tangan orang tua ketika hendak pergi sekolah. Lalu norma merupakan kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Contoh, mentaati tata tertib sekolah, mentaati tata tertib lalu lintas, dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah peninggalan yang menjadi pedoman untuk hidup saat ini, baik berupa benda, ilmu, keterampilan, seni, budaya, teknologi,
akidah, dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat mendorong kalian untuk belajar atau sukses lebih baik lagi. Melalui sejarah silsilah keluarga tersebut, kalian dapat memberikan inspirasi, lalu renungan ataupun keinginan kalian yang kalian rencanakan dan perlu kalian wujudkan. Kelak kalian akan menjadi orang tua, kakek, nenek, atau kedudukan keluarga lain yang akan diingat oleh generasi selanjutnya. Sebagai informasi sejarah, artinya kita akan menjadi sejarah bagi generasi berikutnya. Pengetahuan tentang silsilah keluarga menggambarkan keterkaitan unsur-unsur sejarah antara lain manusia, waktu, dan ruang. Unsur manusia, contohnya, kalian dapat merasakan capaian kesuksesan para pendahulu. Lalu unsur waktu, contohnya masa lalu. Dan yang ketiga, unsur ruang, contohnya dalam kehidupan masing-masing manusia. Berdasarkan kejadian tersebut, unsur manusia merupakan pelaku sejarah yang beraktivitas di masa lampau. Lalu unsur waktu menggambarkan periode berlangsungnya kisah perjalanan manusia tersebut. Dan yang ketiga, unsur ruang menjelaskan lokasi atau tempat di mana manusia di masa lampau. Ruang merupakan tempat di bumi, baik dalam bentuk perairan, daratan maupun lautan. Daratan permukaan maupun daratan dalam bumi dapat mempengaruhi kehidupan yang berkaitan dengan adat, budaya, mata pencaharian, kebiasaan, gaya hidup, dan sebagainya. Berbagai makhluk hidup di bumi menjadi bagian dari ruang. Saya kira sekian pembelajaran IPS kelas 7 subtema 1. Selamat belajar, sampai berjumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.